Jelang absen panjang dari MotoGP, Marc Marquez menyampaikan targetnya setelah operasi humerus kanan di Amerika Serikat. Pembalap Repsol Honda tersebut merasa harus lebih realistis sekarang. Suasana hati Marquez fluktuatif sepanjang akhir pekan di sirkuit Mugello, Italia. Jumat, tanggal 27 Mei tahun 2022, rider Spanyol tersebut mendapat kabar harus naik meja operasi kalau ingin kondisinya lebih baik. Namun pada seri Mugello, untuk mundur dari lomba sudah kepalang tanggung. Ia pun memilih untuk terus melaju hingga sesi akhir. Apalagi ada misi khusus pekan kemarin yakni menguji beberapa perangkat untuk RC213 V terbaru termasuk sasis. Dalam situs resmi MotoGP.com, Marquez mengaku mentalnya sempat turun. Sebagai profesional ia mesti berkonsentrasi untuk menuntaskan tanggung jawabnya. Tidak mudah dari sudut pandang mental. Hari Jumat mereka memberitahu saya bahwa masalah tulang sudah parah. Saya diminta untuk menjalani operasi di Amerika Serikat. Ia menjelaskan, saya merasa saya tidak bisa terus seperti ini. Semua kabar dan konferensi pers kemarin membuat akhir pekan ini lebih rumit. Dari sisi mental sungguh sulit menjaga konsentrasi ketika harus berkendara di Mugello. Salah satu trek yang paling menuntut. Tetapi kami berhasil menyelesaikan balapan itu. Pembalap 29 tahun tersebut menyatakan tak akan mengaspal kalau saja saran operasi diberikan sebelum MotoGP Italia. Jujur saja seandainya dapat berita kalau saya harus menjalani operasi sebelum Mugello, saya tidak akan balapan. Namun ternyata saya dapat kabar baru Jumat dan saya sudah ada di sini. Saya pun berkata, oke. Saya mencoba membantu tim dan saya coba membantu Honda. Mencoba beberapa perangkat untuk mengerti pengembangan di masa depan. Ucapnya. Saat menjalani balapan sangat sulit tetapi saya banyak mendorong 7 hingga 8 lap di awal. Saya bisa berkendara dengan pace bagus. Sebelum jatuh saat melihat hujan deras dan sulit menuntaskan balapan. Pada akhirnya kami bisa sampai pada titik finish. Sekarang kami akan punya balapan sangat penting untuk musim ini yakni operasi humerus kanan saya. Kita lihat saja apakah semua berjalan lancar dan kembali selangkah demi selangkah. Seperti yang diketahui, nyeri hebat yang dirasakan selama balapan sepanjang 2021 hingga 2022 membuatnya sangat menderita. Namun demikian Marquez adalah pekerja keras yang pantang menyerah. Rasa tersebut pun diabaikan demi mewujudkan harapan naik podium. Hanya saja semakin lama ia sangat terganggu dan pergerakannya pun terbatas. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut serta asa untuk memperpanjang karir, Marc Marquez berjalan ke arah yang ditunjukkan tim dokternya. Itu bukan pilihan saya sepenuhnya karena dokter setuju untuk menjalankan operasi. Tetapi mudah memilih seperti itu karena dengan kondisi fisik sekarang, saya hanya bisa balapan 1 atau 2 tahun lagi. Namun saya harus berhenti karena tidak menikmati akibat sangat menderita. Ia menuturkan, itu menjadi satu-satunya opsi jika mau melanjutkan karir. Bisa saja itu berita buruk tetapi bagi saya itu berita baik karena dokter menemukan masalah dan mengatakan rotasi terlalu besar. Mereka bilang, datang kemari, kami akan mencoba memperbaiki. Mereka sangat meyakinkan dan ini membuat saya gembira. Target operasi ini adalah bagaimana membuat saya menikmati balapan di MotoGP lagi. Mencoba kembali saat saya siap dan mencoba menikmati balapan lagi. Namun tidak tahu apakah saya akan menang atau tidak. Pungkas Marquez. Pembalap Gresini Racing, Fabio Di Giannantonio, berhasil mencatatkan waktu tercepat dan merebut pole dalam sesi kualifikasi MotoGP Italia di sirkuit Mugello pada Sabtu, tanggal 28 Mei tahun 2022. Di Gia yang berstatus debutan dan mengendarai Ducati Desmosedici GP21 secara sensasional menduduki posisi terpuncak dalam sesi kualifikasi 1, Q1, dan lolos ke kualifikasi, Q2, sebelum akhirnya merebut pole. Pembalap tuan rumah ini merebut pole perdananya di MotoGP. Ia diikuti oleh duet pembalap Muni VR46 Racing Team, Marco Bezzecchi, di posisi kedua dan Luca Marini di posisi ketiga. Sementara itu posisi keempat dan kelima masing-masing ditempati oleh pembalap Prima Pramac Racing, Johan Zarco, dan pembalap Ducati Lenovo Team, Francesco Bagnaia. Sesi Q2 sempat dihentikan pada menit kedua usai Marc Marquez mengalami kecelakaan hebat di tikungan 2.
Meski begitu, sesi kemudian bisa dilanjutkan tanpa halangan berarti. Seperti diketahui, pembalap Honda Marc Marquez mengalami kecelakaan yang menyebabkan motornya hancur dan terbakar saat bersiap menghadapi kualifikasi kedua MotoGP Italia di sirkuit Mugello, Italia. Marquez mengalami high side saat melahap tikungan kedua. The Baby Alien kehilangan keseimbangan dari motor yang ditungganginya. Motor yang ditunggangi Marquez bahkan hancur dan terbakar tak lama setelah insiden itu terjadi. Kabar baiknya Marquez tidak mengalami cedera sedikitpun dari kecelakaan yang terjadi jelang kualifikasi kedua MotoGP Italia. Kecelakaan yang dialami Marquez membuat red flag dikibarkan. Sesi kualifikasi untuk penentuan posisi start pun dihentikan untuk sementara waktu sembari petugas membersihkan puing dari motor yang ditunggangi Marquez. Marquez sendiri berhasil lolos ke kualifikasi kedua setelah menempati posisi kedua di sesi kualifikasi pertama. Berikut jalannya kualifikasi MotoGP Italia 2022. Kualifikasi MotoGP Italia 2022 dimulai dengan jalannya Q1 lebih dulu yang diisi sejumlah nama besar. Pembalap-pembalap beken seperti Jack Miller, Alex Rins, Joan Mir, hingga juara dunia 6 kali Marc Marquez harus melewati Q1 karena terlempar dari 10 besar pada hasil gabungan FP1 hingga FP3. Adapun sesi kualifikasi harus dilalui para pembalap dengan kondisi lintasan yang basah karena diguyur hujan gerimis. Pembalap Red Bull KTM, Miguel Oliveira, mengawali Q1 dengan catatan tercepat dengan waktu 1 menit 55,380 detik. Akan tetapi tak lama setelah itu rekan setim Oliveira, Brad Binder, berhasil mengambil alih tempat pertama di Q1. Memasuki 5 menit akhir, posisi dua besar mulai lebih sering berubah. Marc Marquez mulai bisa tancap gas dan melesat di posisi teratas. Namun posisinya juga tak bertahan lama karena Fabio Di Giannantonio mampu melewati catatan waktunya. Di Giannantonio yang merupakan rookie ini membuat lap luar biasa dan mempertahankan posisi teratas di Q1. Sementara itu pertarungan sengit dihadapi Marquez dan Jack Miller pada akhir-akhir Q1. The Baby Alien kemudian mampu mengamankan posisi kedua dan menemani Di Giannantonio ke Q2. Di sisi lain, tak lama setelah itu rekan setim Oliveira, Brad Binder, berhasil mengambil alih tempat pertama di Q1. Memasuki 5 menit akhir, posisi dua besar mulai lebih sering berubah. Marc Marquez mulai bisa tancap gas dan melesat di posisi teratas. Namun posisinya juga tak bertahan lama karena Fabio Di Giannantonio mampu melewati catatan waktunya. Di Giannantonio yang merupakan rookie ini membuat lap luar biasa dan mempertahankan posisi teratas di Q1. Lebih lanjut, pertarungan sengit dihadapi Marquez dan Jack Miller pada akhir-akhir Q1. The Baby Alien kemudian mampu mengamankan posisi kedua dan menemani Di Giannantonio ke Q2. Menjelang akhir Q2, posisi teratas mulai mengalami perubahan dengan ditempati Johann Zarco, Marco Bezzecchi dan Francesco Bagnaia secara bergantian. Akan tetapi kejutan Di Giannantonio belum berakhir. Dia terus bersaing ketat hingga akhirnya menuntaskan Q2 di posisi pertama. Marco Bezzecchi berada di tempat kedua. Sedangkan Luca Marini di peringkat ketiga. Itu artinya 3 pebalap tuan rumah meraih front row.